Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membahas tentang struktur pada pemrograman C++, di mana dalam struktur itu ada 5, yaitu struktur sendiri, kemudian enumerasi, bit fill, tipe def, dan union. Oke, pertama kita demokan yaitu dengan cara pertama buka Visual C++ nya 2010, terus kemudian buat new project. Oke, masuk ke Win32 console application. Kemudian untuk name nya ini saya beri nama materi 8. Oke, saya enter, kemudian saya klik next, kita pilih empty project, finish. Oke, ini adalah project kita. Kemudian kita tambahkan filenya dengan cara klik kanan project, add new item, atau tekan Ctrl Shift A. Berarti kita arahkan ke C++ file, kemudian kita beri nama misalkan struktur.cpp, enter. Nah, ini adalah gambar kerja kita. Sekarang kita buat dulu komentarnya. Oke, setelah komentar ini tidak akan ditampilkan dalam program. Kemudian kita masuk ke programnya. Di sini saya hanya menggunakan header atau library IOStream saja. Oke, selanjutnya kita beri, jangan lupa using namespace std, kemudian masuk ke blok program utamanya atau main void-nya, integer main seperti ini. Oke, kemudian return 0 untuk akhiri program. Kemudian saya beri sistem pause, fungsinya untuk jeda sebelum program berakhir. Oke, sekarang kita langsung mendefinisikan struktur. Cara struk misalkan mahasiswa, kemudian oke, seperti ini kita deklarasikan name, kemudian nama, misalkan ini 20 saja, kemudian boolean, ini untuk gender.
kita deklarasikan. Dan ini saya beri nama mendefinisikan struktur. Kemudian di sini saya membuat variabelnya sebagai nama mahasiswa. Oke. Setelah itu kita isi struktur. Ini adalah isian dari yang sudah kita deklarasikan tadi. Misalkan isi anggota, nama saya ini, itu anggota yang dimaksud tadi. Kemudian di sini kita ambil dari variabelnya mahasiswa, kemudian masuk ke NIM sama dengan NIM-nya adalah misalkan NIM saya 490 120 64 ini. Kemudian kita copy, dengan string copy, kita ambil dari mahasiswa, kemudian dot nama, kita beri nama oke seperti ini. Ingat, ini harus tidak boleh lebih dari yang dideklarasikan di nama tadi. Itu kita dari 20, jadi tidak boleh lebih dari 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke. Selanjutnya seperti ini. Jadi jika kita memasukkan untuk yang wanita, nanti mahasiswa dot pria sama dengan false, salah. Oke. Selanjutnya kita tampilkan kalau tadi mengisi anggota struktur, sekarang menampilkan menggunakan perintah cout seperti biasa. Seperti ini hanya akan menampilkan kata-kata name, nama, jenis kelamin. Sekarang kita ambil dari variabel dari mahasiswa, oke, karena name masuk ke name seperti ini. Jangan lupa inline untuk pindah baris biar tidak berkelanjutan dengan satu baris maksudnya. Sama ini mahasiswa, kemudian karena nama masuk ke nama lain, kemudian ini juga sama
kita ambil dari pria. Oke, seperti ini. Habis itu kita beri kita align seperti ini. Salah, ini harus kita dalam kurung biar jadi satu kesatuan. Oh, dari sini ada kesalahan data ya, ini. Oke, sekarang kita eksekusi, kita coba. Nah, ini hasilnya. Sekian untuk struktur. Saya akhiri. Terus kemudian kita lanjut ke tipe data selanjutnya, yaitu tipe data enumerasi. Kita add project baru, kita arahkan bin 32 konsol, kita beri nama enumerasi. Kemudian kita klik next, empty project, finish. Nah, di sini kita tambahkan file baru, tekan Ctrl Shift A, arahkan ke C++ file, kemudian tekan enumerasi. Kita buat komentarkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita mulai masuk ke program. Sini juga masih menggunakan header Yoastream karena kita menggunakan perintah cin dan cout. Oke, masuk ke program utama. Sekarang kita return null sistem, pause. Kemudian kita deklarasikan dulu. Deklarasi variabel warna ini pun variabel warna dengan tipe struktur. Oke, kemudian di sini
kemudian kita beri nilainya lampu traffic light, kita ambil dari tadi dengan hijau. Di sini sudah kita ada di tadi. Oke, kemudian kita tambahkan layout warna lampu yang menyala adalah, kita ambil di sini, kemudian kita masukkan di sini ada perintah switch case untuk flow controlnya. Switch hijau ini, kemudian di sini ada biru, saya lupa konsepnya switch case kan seperti ini. Hari ini switch lampu traffic light, kemudian di sini kita masukkan case-nya, case hijau, layout warna hijau, inline, kemudian jangan lupa harus ada break. Kemudian di sini kita masuk ke dalam case-nya lagi. Oke, kita buka saja deh. Ini warna kuning, kemudian case hijau, kuning, merah. Oke, kemudian yang terakhir adalah bisa diberi atau tidak, tapi ini tidak usah. Coba kita running terlebih dahulu. Oke, ini warna lampu yang menyala adalah warna hijau. Itu kenapa kok yang muncul warna hijau? Karena di sini kita dikasih memberi nilai traffic light, lampu traffic light sama hijau. Misalnya kita ganti warna merah, kan di sini yang akan muncul ada warna merah. Itu fungsinya. Oke, selanjutnya saya kira cukup untuk enumerasi. Kita masuk ke struktur yang lain, yaitu bit fill. Oke, kemudian kita next, empty project, finish. Kemudian kita tambahkan file baru, tekan Ctrl Shift A, arahkan ke C++ file. Sini kita beri nama, misalkan bitfill. Oke, time, enter. Selanjutnya kita buat
komentarnya terlebih dahulu. Modul 8.3 yang kita bahas adalah bit fill. Ini adalah struktur baru. Sekarang kita masuk ke punya include. Di sini juga menggunakan IOStream lagi. Ini kemudian using namespace std. Oke, terus kemudian masuk ke blok program utamanya, integer main. Oke, return 0 sistem pause. Oke, selanjutnya setelah itu kita buat struktur. Di sini struktur saya bernama info. Mendefinisikan struktur info. Oke, di sini karena ini bertipe bit fill, di sini menggunakan unsigned not, misalkan info A. Oke, perlu diketahui bahwa info A di sini adalah variabelnya. Kemudian ini 3 ini adalah jumlah bitnya, berarti ini bernilai info A bernilai 3 bit. Kemudian dan perlu kita ketahui bahwa unsigned ini adalah bilangan bertipe bilangan 8 bit. Oke, berarti jadi jumlah 3, 2, dan 1 ini sudah mencapai 6. Di sini ini berarti karena 8 masih ada 2 sisa lagi. Nah, ini bisa ditulis bisa tidak. Misalkan kita tulis, kita beri nama, kita direlasikan ke variabel kosong yang tidak dipakai. Kita isi ini karena berarti 2 isinya. Kemudian setelah itu kita di sini masuk ke status. Oke, selanjutnya kita isi atau kita beri inputan, kita mengisi nilainya, itu dengan cara status dot info. Ini info A yang kita isi terlebih dahulu sama dengan 8. Kemudian status dot info B sama dengan 5. Dan status dot info C sama dengan 1. Oke. Ini adalah memberikan nilai intan. Oke. Kemudian akan ditampilkan datanya cout di ini
info A sama dengan kali C IP. Kemudian ini kita ambil dari variabel dari variabel status info A. Jangan lupa inline di sini juga sama, status info B inline status info C inline. Oke. Menampilkan setelah menampilkan hasil setelah dirubah ke bilangan 8 bit. Oke, kita eksekusi, kita debug. Oke, sekarang kita lihat. Kenapa nilai 8 di sini jadi 0? Karena 8 bit. 8 bit seperti tambah-tambahan jika berbasis 9 berbasis 10, maka jika 5 tambah 5 sama 10, nanti kan hanya ditulis 0, yang satu disimpan ke dalam bilangan berikutnya. Seperti itu. Oke, sekian saya kiri untuk yang tipe bit fill. Sekarang kita masuk ke struktur yang lain, yaitu tentang struktur tipe def. Oke, kita buat project baru, kita masuk ke sini, kita beri nama def, kemudian kita klik next, empty project, finish. Kita tambahkan file baru, add new item, C++ file, kita beri nama tipe def. Oke, enter. Sekarang kita buat komentarnya terlebih dahulu. Poin 4. Ini tentang tipe def. Kemudian nama kemudian kita masuk ke programnya, kita ambil library-nya, gunakan stream using name space std, kemudian blok program utamanya, itu 0 sistem pause. Oke, sekarang kita deklarasikan dengan cara tipe def
kode checkout, tipe dev dari byte 101 adalah kode timeline. Oke, sekarang kita coba. Jadi di sini adalah kita merubah ke dalam tipe dev dari byte 101. Ini hasilnya. Oke, untuk tipe dev saya akhiri. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir, yaitu tentang union, tipe data union. Kita buat project, arahkan ke Win32 konsol, ketik union. Oke, kita klik next, empty project, finish. Kita tambahkan file baru, add new item, arahkan ke C++ file, kemudian union. Oke, ini baru kita buat dulu komentarnya. Modul 8.5. Masuk ke programnya, include string, kemudian using namespace std, kemudian integer main. Oke, read 0, kemudian sistem out. Oke, kita deklarasikan dengan tipe union. Bil bulat. Oke, ini ada struktur bilangan bulat, kemudian ini adalah konsepnya, kemudian kita ini adalah deklarasinya. Oke, ini bilangan bulat. Ini adalah pembuatan deklarasi variabelnya. Bilangan bulat integer. Dan ini adalah bilangan hexa yang kita masukkan. Ini
sekarang kita tampilkan. Intinya kita akan merubah ke bilangan heksa. X, kemudian kita ambil dari bilangan bulat ke integer, jangan lupa n9 sama, dan cout lagi, kemudian karakter, karakter 0, seperti ini. Kemudian kita ambil dari heksa juga, ini ambil dari bilangan bulat, kemudian kita ambil dari karakter 0, terus kemudian n9, kemudian ini juga sama, kita copy paste saja seperti ini kita ganti jadi 1. Coba kita running dulu. Oke, ini hasilnya. Jadi bilangan bulat tadi akan dirubah menjadi bilangan heksa yang kita masukkan tadi, yang 1A3F itu dimasukkan ke dalam dirubah ke dalam bilangan heksa, kemudian dikonversi lagi ke dalam bilangan integer dan karakter. Oke, sekian saya kira untuk penjelasan tentang struktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.